Anggraini. Saya Diva Amanda, kami berdua mahasiswi Universitas Sriwijaya, Prodi PPKN. Jadi hari ini kita mau ngapain nih, Fir? Oke, hari ini Div kita mau ngobda teman-teman alias ngobrol berfaedah. Jadi pembahasan kita hari ini akan berkaitan sama mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Oke, jadi kita hari ini mau ngobda ya, Fir. Jadi kami bakal ngajak teman-teman untuk ngobrol berfaedah. Intinya tidak akan ada gosip di sini ya teman-teman. Benar kan, Fir? Iya benar, nggak boleh ngegosip ya teman-teman. Oke. Sekarang siapa nih dosen pengampu kita, Fir? Oke, dosen pengampu kita untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini adalah dosen yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Kornisar, SPD MH, dan juga Ibu Mariani, SPD MPD. Oke, jadi hari ini topik kita yaitu terkait AAUPB atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Menarik ya? Sangat menarik. Oke, jadi kenapa sih kita harus bahas topik ini? Ada apa sama AUPB dan adakah masalah sebenarnya dengan AUPB ini? Oke, sebenarnya nggak ada masalah ya Div sama asas-asas umum pemerintahan yang baik, tapi kenapa kita harus membahas ini? Yang pasti karena kita sebagai masyarakat tentunya harus paham betul nih asas-asas atau indikator yang bisa mengatakan penyelenggaraan pemerintahan itu sudah baik atau belum, itu seperti apa. Dan juga masyarakat harus cerdas teman-teman, kita harus cerdas agar nanti misalkan ada sesuatu yang terjadi, kita tidak bisa asal menilai begitu saja. Itu untuk alasannya Div. Oke, bener banget nih teman-teman. Jadi kita harus tahu nih alasan-alasan kenapa kita harus bahas topik ini. Dan juga yang paling penting nih, teman-teman harus simak dari awal sampai akhir apa yang bakalan kami diskusiin. Karena nantinya kita bakalan ngobrol singkat yang ngobrol singkat ini nggak sekedar ngobrol, tapi ada manfaat di baliknya. Ya benar. Oke, kita langsung ke materi aja kali ya Div, tanpa berlama-lama. Pertama kita bahas apa dulu nih Div? Oke, pertama mungkin bolehlah kita bahas asas-asas dulu ya. Oke, boleh. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi yang berat, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya asas itu apa sih? Jadi jangan sampai salah pengertian di sini. Benar. Jadi sebenarnya asas itu apa sih, Fir? Oke, sebenarnya sederhana ya Div. Asas-asas itu adalah semacam pedoman ya. Jadi dia itu pedoman, kalau kita ibaratkan rumah, dia adalah seperti fondasi yang nanti bentuknya itu teman-teman seperti batu yang kokoh ya. Bayangin batu yang kokoh berarti kan kuat. Nanti batu ini akan dijadikan alas rumah gitu. Itu Div. Kalau menurut Diva asas itu seperti apa? Oke, kalau menurut aku nih, kalau untuk asas-asas itu adalah prinsip-prinsip dasar yang sebenarnya itu harus dijadikan acuan atau pedoman dalam suatu hal, entah itu dalam hukum, entah itu dalam pengambilan suatu keputusan. Oke, jadi hampir sama ya sebenarnya pengertian asas-asas itu. Terus kalau kita kaitkan sama asas-asas umum pemerintahan yang baik, itu hubungannya apa nih? Oke, jadi kalau untuk hubungan sendiri, AUPB itu merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan suatu keputusan dalam pemerintahannya gitu. Jadi harus ada landasannya. Jadi nanti bahkan banyak nih macam-macam dari AUPB ini. Namanya juga asas-asas ya, berarti dia lebih dari satu, Fir. Berarti ada saudara-saudaranya dong, berarti nanti teman-teman nggak cuma satu kan pembahasannya. Oke, jelas. Oke, jadi sejauh ini kalau untuk AUPB itu ada apa aja, Fir? Oke, untuk AUPB ini teman-teman ada 8. Ya, ada 8 ya. Seperti yang tadi katakan, banyak sekali saudara-saudaranya. Yang pertama itu ada asas kepastian hukum, yang kedua ada asas kebermanfaatan, yang ketiga ketidakberpihakan, terus yang keempat ada asas kecermatan, yang kelima tidak menyalahgunakan wewenang, yang keenam keterbukaan, yang ketujuh kepentingan umum, dan yang terakhir ada asas pelayanan yang baik. Gimana Div? Ada 8 asas. Hafal nggak nih kira-kira? Oke, banyak juga ya. Semoga kita hafal semua nih asas-asasnya. Jadi kita bahas satu-satu dulu nih asas-asasnya, Fir. Jadi mulai dari yang pertama tadi apa? Asas kepastian hukum ya? Ya, asas yang pertama teman-teman ada asas kepastian hukum. Nah, menurut Diva, gambaran dari asas kepastian hukum itu seperti apa, Div? Oke, jadi kalau untuk asas kepastian hukum ini lebih menekankan pada kepastian perlindungan atas hak-hak warga. Jadi di samping itu juga nanti akan adanya
dipenuhinya harapan-harapan yang telah diberikan oleh pemerintah. Kalau untuk contoh sederhananya, itu ada hak untuk mendapatkan pendidikan, terus juga ada hak untuk mengemukakan pendapat di halayak umum. Itu kalau untuk kepastian hukum, ya. Oke, itu jadi untuk asas yang pertama yang kepastian hukum. Selanjutnya ada asas yang kedua, yaitu asas kepentingan umum. Jadi kalau gambaran sederhananya untuk asas kepentingan umum ini menekankan pada pemerintah untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Jadi pemerintah itu tidak boleh mengutamakan atau mengedepankan kepentingan mereka secara pribadi atau mengedepankan kepentingan mereka secara, misalkan mereka ada golongan, jadi golongan mereka dulu yang diutamakan, sedangkan masyarakat nanti saja. Contohnya itu sederhananya, Div, kemarin ya tahun 2019 kalau tidak salah, kita sempat Indonesia mengalami musibah corona, COVID-19. Jadi di situ pemerintah memutuskan untuk seluruh sekolah, kegiatan sekolah itu di-online-kan atau didaringkan. Jadi tidak boleh ada tatap muka. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya agar virus corona itu tidak semakin menyebar kemana-mana, terus juga tidak lagi menambah angka korban jiwa yang meninggal dunia. Nah, itu tujuan dari pemerintah. Yang pasti kan tujuannya jelas untuk kepentingan kita bersama, itu untuk asas yang kedua. Selanjutnya asas yang ketiga apa nih? Oke, untuk selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Jadi kalau untuk asas keterbukaan ini, dia lebih menekankan pemerintah itu harus memberikan atau membuka diri pada halayak masyarakat. Membuka diri bagaimana informasi yang telah dijalankan oleh pemerintah, bagaimana pemerintahan yang telah dijalankan oleh lingkup pemerintahan itu sendiri. Jadi nantinya harapannya masyarakat itu bisa tahu bagaimana sih informasi-informasi dari pemerintahan, masyarakat bisa tahu bagaimana informasi yang benar, yang jujur, serta tidak diskriminatif, yang tidak merugikan masyarakat tentang penyelenggaraan suatu negara. Jadi tetapi dengan catatan ini harus tetap memperhatikan bagaimana hak asasi pribadi, bagaimana hak golongan, dan juga bagaimana rahasia negara, Vi. Oke, bahas rahasia negara, kita singgung sedikit ya teman-teman, rahasia negara. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh dibuka, tabirnya tidak boleh dibuka kepada halayak umum. Misalnya nih tentang pertahanan dan keamanan, itu kan sangat sakral sekali ya. Jadi tidak boleh nih halayak umum tahu mengenai pertahanan dan keamanan kita. Kalau misalkan tahu, bahaya juga nanti kalau negara lain juga tahu sama pertahanan dan keamanan kita, bisa dijadikan sebagai kesempatan bagi mereka untuk tiba-tiba atau menyerang Indonesia atau mengambil kesempatan di dalam kesempitan lah, istilahnya gitu dia. Oke, untuk contoh dari asas keterbukaan ini apa nih? Oke, kalau untuk asas keterbukaan udah ya, nih teman-teman udah sering menemukan, bahkan sangat-sangat familiar. Jadi ini setelah pemilu ini, itu kan bakalan ada hasil pemungutan suara kan. Jadi pihak KPU ini harus memberikan hasil pemungutan suara ini kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu, oh ternyata untuk masing-masing paslon ini mendapatkan perolehan suara sekian gitu. Jadi ini ada keterbukaannya kepada masyarakat. Jadi masyarakat tahu pasti, oh ternyata peminat untuk paslon ini segini loh ya, gitu. Paham. Oke, itu ya teman-teman untuk contoh asas keterbukaan. Selanjutnya kita bahas tentang asas kebermanfaatan. Jadi kalau asas kebermanfaatan ini kita sederhanakan. Misalnya kalau dulu ya, jauh sebelum kita ada di sini teman-teman, dulu di zaman pendahulu kita itu ada lembaga DPA. Kalau teman-teman belajar itu dulunya ada lembaga DPA, tapi sekarang kita lihat ada nggak ada lagi kan, berarti DPA ini sudah tidak dibutuhkan lagi keberadaannya. Nah, untuk contoh dari asas kebermanfaatan ini misalnya KPK. Sekarang kan ada tuh lembaga independen KPK. Tujuannya apa? Untuk memberantas tindakan kejahatan seperti korupsi. Nah, itu sangat-sangat dibutuhkan untuk Indonesia sekarang ini. Itu untuk asas kebermanfaatan. Selanjutnya ada asas apa nih? Oke, selanjutnya itu ada asas ketidakberpihakan atau
tidak diskriminatif. Jadi ini lebih menekankan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif atau merugikan masyarakat. Karena kalau misalnya pelayanan publik ini adil juga tidak diskriminatif, itu bisa mewujudkan pelayanan publik yang merata seperti itu. Jadi nggak ada yang diperlakukan berbeda-beda seperti itu, Via. Nah, kalau contohnya sendiri, misal nih ya, misal bahasa sederhananya gini, si A itu berbuat salah atau dia punya masalah, dia punya kasus nih, dan si A ini ada hubungan darah sama si B yang ternyata si B ini pejabat pemerintahan. Nah, ketika kasus ini terjadi, itu harus diadili dengan baik, dengan benar. Jadi nggak boleh nih nanti si B ikut campur tangan, ikut-ikutan untuk menyelesaikan masalah tersebut, benar. karena kan biar pelayanannya tuh adil, tidak berpihak pada siapapun, benar, seperti benar. itu. Oke, jadi kalau misalkan salah ya tetap katakan salah, tetap harus diadili. Kalau benar ya nggak mungkin juga kita bilang itu salah kan. Oke, selanjutnya ada asas kecermatan. Jadi Div, asas kecermatan ini itu misal nih pemerintah dalam mengeluarkan suatu produk hukum itu harus mempertimbangkan segala hal. Mempertimbangkan apakah masyarakat menerimanya ataukah bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ataukah bisa menjawab semua yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tidak dibutuhkan oleh masyarakat, takutnya nanti ada demonstrasi nih teman-teman. Contoh misalkan terkait Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, nah itu kan sempat terjadi demonstrasi besar-besaran tuh. Ada masyarakat, ada mahasiswa juga turun ke jalanan. Nah itu kan takutnya terjadi seperti itu. Makanya untuk asas kecermatan ini pemerintah harus benar-benar teliti dalam mengeluarkan suatu produk hukum. Itu untuk asas kecermatan. Selanjutnya ada asas penyalahgunaan wewenang. Itu seperti apa, Div? Oke, jadi selanjutnya itu asas tidak menyalahgunakan wewenang. Jadi secara umum penyalahgunaan wewenang ini ternyata dibagi menjadi 3, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada melampaui wewenang, yang kedua itu mencampur adukan wewenang, yang terakhir itu bertindak sewenang-wenang. Ternyata ada banyak ya. Jadi kalau untuk asas tidak menyalahgunakan wewenang ini penting diterapkan demi lahirnya keputusan-keputusan yang adil gitu. Jadi tidak ada satupun penguasa yang boleh menyalahgunakan kekuasaannya ketika dia menjabat gitu. Benar. Jadi kalau untuk contohnya sendiri, pejabat pemerintah itu tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang. Misalnya kalau untuk pemerintahan, untuk pejabat ya, walaupun mereka punya otoritas atau kekuasaan yang kuat, mereka nggak boleh nih bertindak seenak-enaknya aja, Fir. Itu kalau untuk penyalahgunaan kewenangan asasnya. Ya, oke. Terakhir ada asas pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik ini yang pasti dari pemerintah harus melayani masyarakatnya sesuai SOP, terus juga masalah biaya juga harus jelas dalam hal pelayanan. Contoh sederhananya kemarin, Diva sudah buat KTP belum? Sudah dong. Oke, sudah ya. Nah itu pelayanan buat KTP-nya gimana, Div? Baik atau enggak? Kalau Diva sendiri nih ya, kalau Diva sih baik, tapi nggak tahu yang di luar sana ya. Oke, baik ya. Semoga teman-teman juga pelayanan dalam membuat KTP atau administrasi yang lain juga baik. Lalu contoh lain misalnya di rumah sakit, pelayanan rumah sakitnya harapannya juga baik sih ya. Nggak ada yang pilih-pilih, nggak ada yang kalau misalkan si A lebih banyak uang, kemudian si A yang paling diutamakan, sedangkan si B tadi yang ya maksudnya yang kurang ya, Div ya, malah ditinggalkan atau nanti aja lah gitu kan, takutnya digituin. Oke, itu tadi ya teman-teman 8 asas umum pemerintahan yang baik. Banyak juga, jadi teman-teman harus pahami betul apa aja asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah kalau untuk Indonesia sendiri ya, negara kita sebenarnya sudah optimal untuk penyelenggaraan asas-asasnya. Cuman memang namanya juga yang berkaitan sama pemerintahan, berkaitan sama proses, itu kan tidak 100% sempurna. Pasti ada saja cacatnya atau kesalahannya, dan itu ada sajalah oknum-oknum yang nyeleneh. kita tidak bisa juga mau berbuat bagaimana ya. Harapannya untuk Indonesia seperti apa, Di?
Harapannya karena sudah pemilu nih ya, jadi harapannya semoga pemerintahan kita semakin baik, pejabat kita semakin baik, dan juga Amin. nggak ada lagi kasus-kasus yang itu tuh bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat Ya, terhadap benar. Amin. terhadap pejabat pemerintahan gitu. Dan terakhir juga nih, masyarakat harus cerdas. Nah, ingat tuh teman-teman, masyarakat harus cerdas. Ya, kalau teman-teman lihat penyimpangan-penyimpangan yang tidak baik, segera dilaporkan. Ya, laporkan nomor di bawah ini, ada nomornya. Nggak sih ya, bercanda ya, Dik ya. Nanti kalau ada penyimpangan laporin saja sama pihak yang berwajib. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan kami. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.